Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas materi persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Untuk penjelasan selengkapnya, silakan tonton video ini dan selamat menyaksikan. Seperti yang dijelaskan di video sebelumnya mengenai konsep laju reaksi adalah kecepatan berkurangnya jumlah reaksi dan bertambahnya hasil suatu reaksi yang sangat bergantung pada konsentrasi reaksinya, di mana persamaan yang menggambarkan hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi reaksi dinyatakan dalam persamaan laju reaksi. Untuk persamaan reaksi A ditambah B menghasilkan produk reaksi, maka persamaan laju reaksi keseluruhan dapat kita tuliskan V sama dengan konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N, di mana V sama dengan laju reaksi keseluruhan dengan satuan molar per detik, K merupakan tetapan laju reaksi dengan satuan K tergantung pada orde reaksi dari persamaan laju reaksi. Konsentrasi B dan konsentrasi A merupakan konsentrasi reaksi A dan B. M merupakan orde reaksi terhadap konsentrasi A dan N orde reaksi terhadap konsentrasi B. Selanjutnya yaitu orde reaksi, di mana orde reaksi menunjukkan hubungan antara perubahan laju reaksi. Hubungan antara kedua besaran ini dapat dinyatakan dengan grafik orde reaksi. Orde reaksi total adalah jumlah orde reaksi untuk setiap reaksi. Orde reaksi dibagi menjadi 3, yaitu orde reaksi 0, orde 1, dan orde 2. Yang pertama yaitu reaksi orde 0. Suatu reaksi kimia dikatakan sebagai orde 0 apabila laju reaksi tidak bergantung pada konsentrasi reaksinya. Secara grafik dapat digambarkan sebagai berikut. Yang kedua yaitu reaksi orde 1. Secara reaksi kimia dapat dikatakan reaksi orde 1 apabila besarnya laju reaksi berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi reaksinya. Secara grafik dapat digambarkan sebagai berikut. Yang terakhir yaitu yang ketiga adalah reaksi orde 2, di mana suatu reaksi kimia dapat dikatakan sebagai orde 2 apabila besarnya laju merupakan pangkat 2 dari peningkatan konsentrasi reaksi. Secara grafik dapat digambarkan sebagai berikut. Kemudian penentuan orde reaksi. Orde reaksi dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, tahap-tahap reaksi. Tahap penentu laju reaksi adalah tahap lambat, di mana orde reaksi sama dengan koefisien reaksi tahap yang paling lambat. Yang kedua yaitu dengan melakukan percobaan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama, tahap-tahap reaksi. Untuk reaksi NO2 ditambah BR2 menghasilkan 2NOBr, mempunyai tahap reaksi sebagai berikut. NO ditambah BF2 menghasilkan NOBF2, yang mana reaksinya berlangsung secara lambat. NOBF2 ditambah NO menghasilkan 2NOBr reaksi cepat. Tentukan persamaan laju reaksi dari reaksi di atas. Untuk menyelesaikan soal tersebut, maka kita memiliki trik asik. Yang pertama, laju reaksi keseluruhan ditentukan pada tahap reaksi yang paling lambat. Yang kedua, orde reaksi sama dengan koefisien reaksi dari reaksi yang paling lambat. Pada reaksi di atas, reaksi yang lambat yaitu NO ditambah BF2 menghasilkan NOBF2. Untuk persamaan laju reaksinya secara umum dapat kita tuliskan V sama dengan konsentrasi M dikali konsentrasi BR pangkat N. Karena koefisien NO1 dan BR1, maka persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan konsentrasi NO dikali konsentrasi BR2. Contoh soal yang kedua yaitu percobaan. Perhatikan data percobaan berikut. Tentukan A. Orde reaksi terhadap A. Yang B. Orde reaksi terhadap B. C. Orde reaksi total. D. Persamaan laju reaksi. Yang E. Harga tetapan laju reaksi atau K. F. Besarnya laju reaksi jika konsentrasi A sama dengan 0,1 molar dan konsentrasi B sama dengan 0,2 molar. Yang pertama, menentukan orde reaksi terhadap A, yang datanya dapat kita lihat dari konsentrasi B.
Untuk menyelesaikan soal di atas, ada trik asiknya, di mana pilihlah data dengan konsentrasi lain yang sama. Misalnya, untuk menentukan objek reaksi terhadap A, maka kita dapat melihat data dari konsentrasi B yang sama, begitupun sebaliknya. V2 per V1 sama dengan K konsentrasi A2 pangkat M dikali konsentrasi B2 pangkat N dibagi K konsentrasi A1 pangkat M dikali konsentrasi B1 pangkat N. Maka kita masukkan datanya, yaitu 12,8 kali 10 pangkat min 4 dibagi 3,2 kali 10 pangkat min 4 sama dengan K 1,0 pangkat M dikali 1,00 pangkat N dibagi K 0,50 pangkat M dikali 1,00 pangkat N. Untuk data yang sama dapat kita coret sehingga diperoleh 12,8 kali 10 pangkat min 4 dibagi 3,2 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan 1,00 pangkat M dibagi 0,50 pangkat M. Maka diperoleh 4 sama dengan 1 dibagi setengah pangkat M menjadi 4 sama dengan 2 pangkat M. Maka dapat kita tuliskan 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat M. Maka M sama dengan 2. Jadi objek reaksi terhadap A adalah 2. Yang kedua, menentukan objek reaksi terhadap B, di mana datanya diperoleh dari konsentrasi A. V3 per V1 sama dengan K konsentrasi A3 pangkat M dikali konsentrasi B3 pangkat N dibagi K konsentrasi A1 pangkat M dan dikali konsentrasi B1 pangkat N. Maka datanya dimasukkan 6,4 kali 10 pangkat min 4 dibagi 3,2 kali 10 pangkat min 4 sama dengan K 0,50 pangkat M dikali 2,00 pangkat N dibagi K 0,50 pangkat M dikali 1,00 pangkat N. Maka data yang sama dapat kita coret, diperolehlah 6,4 dikali 10 pangkat min 4 dibagi 3,2 kali 10 pangkat 4 sama dengan 2,00 pangkat N dibagi 1,00 pangkat N. Maka diperoleh 2 sama dengan 2 pangkat N menjadi 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat N. Maka N sama dengan 1. Jadi objek reaksi terhadap B adalah 1. Yang ketiga yaitu menentukan objek reaksi total. Untuk objek reaksi total, kita cukup menambahkannya saja, di mana objek reaksi A yaitu M kita peroleh sama dengan 2 dan objek reaksi B yaitu N sama dengan 1. Jadi objek reaksi totalnya yaitu M ditambah N yaitu 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi objek reaksi totalnya adalah 3. Selanjutnya kita menentukan persamaan laju reaksi. Pertama, kita tulis secara umum persamaan laju reaksinya, di mana V sama dengan konsentrasi pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N. Maka kita masukkan di mana M-nya adalah 2 dan N-nya adalah 1. Maka V sama dengan konsentrasi A pangkat 2 dikali konsentrasi B pangkat 1. Jadi persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan konsentrasi A pangkat 2 dikali konsentrasi B. Kemudian kita menentukan harga tetapan laju reaksi atau K, di mana persamaan laju reaksinya telah diketahui yaitu V sama dengan K konsentrasi A pangkat 2 dikali konsentrasi B. Di sini untuk mencari K menggunakan rumus K sama dengan V dibagi konsentrasi A pangkat 2 dikali konsentrasi B. Lalu kita masukkan data 2 yaitu K sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 4 M per detik dibagi 1,00 M pangkat 2 dikali 1,00 M. K sama dengan 3,2 dikali 10 pangkat
min 4M per detik dibagi 1,00 M pangkat 2 dikali 1,00 M. Maka K-nya sama dengan 3,2 dikali 10 pangkat min 4M per detik dibagi 1,00 M pangkat 3. Maka diperoleh K-nya yaitu sama dengan 3,2 dikali 10 pangkat min 4 M pangkat min 2 per detik. Jadi tetapan laju reaksi K adalah 3,2 dikali 10 pangkat min 4 M min 2 per detik. Dan yang terakhir, kita menentukan nilai reaksi jika konsentrasi A sama dengan 0,1 molar dan konsentrasi B 0,2 molar. Di sini kita telah memperoleh V-nya yaitu V sama dengan K konsentrasi A pangkat 2 dikali konsentrasi B. Maka kita masukkan saja V sama dengan 3,2 dikali 10 pangkat min 4 M pangkat min 2 per detik dikali A-nya 0,1 M pangkat 2 dan B-nya yaitu 0,2 M. Maka V-nya sama dengan 3,2 dikali 10 pangkat min 4 M pangkat min 2 per detik dikali 0,01 M pangkat 2 dikali 0,2 M. Maka diperoleh V sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 4 M pangkat 2 per detik dikali 10 pangkat min 2 M kuadrat dikali 2 dikali 10 pangkat min 1 M. Sehingga diperoleh V sama dengan 6,4 dikali 10 pangkat min 7 molar per detik. Adapun kesimpulan dari persamaan laju reaksi dan orde reaksi yaitu persamaan laju reaksi adalah persamaan yang menggambarkan hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi reaksi. Sedangkan orde reaksi dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu melalui tahap-tahap reaksi dan percobaan. Sekian video pembelajaran mengenai materi persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Semoga membantu dan thanks for watching.